Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi Covid. Dampak dari pandemi COVID-19 merambah ke segala aspek, terutama aspek kesehatan dan sektor perekonomian negara Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat tidak stabil. Berdasarkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53%. Hal ini cukup bisa dimaklumi meningkat dengan adanya anjuran dari pemerintah untuk di rumah saja, maka banyak orang menjalankan pekerjaan, hiburan, dan pendidikan melalui teknologi informasi. Seiring hal tersebut, volume penjualan listrik PLN ke rumah tangga pun otomatis meningkat. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan 1 2020 juga turun drastis. Hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang 34,9% bila dibandingkan dengan tahun yang lalu. Hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antara negara yang mulai berlaku pada pertengahan Februari lalu. Jumlah penumpang angkutan rel dan udara juga tumbuh negatif seiring dengan berlakunya PSBB. Lalu kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Berdasarkan analisa data yang keluar, perkirakan puncak pandemi di Indonesia telah terjadi pada bulan April 19 2020 yang lalu dan diperkirakan akan berakhir secara total pada akhir Juli 2020. Data ini keluar pada tanggal 5 Mei 2020 yang diambil berdasarkan data dari berbagai negara untuk memprediksi berakhirnya pandemi di dunia. Berdasarkan data tersebut, diperkirakan akhir Mei 2020 kebijakan PSBB dapat segera berakhir. Dengan demikian, awal Juni seluruh aktivitas dapat kembali berjalan dengan normal. Bila diprediksi dan ditunjukkan untuk pendidikan dan penelitian ini benar, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai titik terendah pada kuartal kedua. Idul Fitri yang biasanya mempunyai pengaruh cukup besar untuk pergerakan perekonomian akan menjadi sebaliknya dikarenakan adanya PSBB. Sisi baiknya, bila di bulan Juni aktivitas sudah berjalan, maka perusahaan dan pengusaha masih mempunyai waktu untuk langsung untuk operasional. Kondisi ekonomi Indonesia masih memiliki peluang untuk bangkit. Kekosongan aktivitas selama hampir 3 bulan sejak pertengahan Maret masih memberikan peluang bagi perusahaan untuk langsung bangkit. Keuangan perusahaan diperkirakan masih bisa bertahan sampai 3 bulan. Beda halnya bila aktivitas normal mulai diadakan pada bulan Agustus atau bahkan Desember, perusahaan perlu waktu mencari lagi pegawai baru untuk mulai operasi. Bahkan perusahaan juga akan tidak kuat bertahan selama lebih dari 3 bulan. Dari sisi makroekonomi, dengan adanya stimulus fiskal yang disertai dengan realokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional dari sektor keuangan diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian secara perlahan di kuartal ketiga. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk hari ini. Media yang saya gunakan yaitu media visual audio. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.